Saat ini, kualitas pendidikan di Malaysia dapat dikatakan cukup maju dan memiliki reputasi yang baik di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari peningkatan akses pendidikan dasar hingga menengah, modernisasi kurikulum, serta pengembangan universitas-universitas yang kini diakui secara internasional. Kemajuan tersebut mendorong lahirnya generasi muda yang lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan global. Namun, perlu dicatat bahwa pada masa awal terbentuknya sistem pendidikan nasional Malaysia, terdapat peran penting dari Indonesia yang kerap tidak disadari oleh banyak warga Malaysia sendiri. Setelah meraih kemerdekaan, Malaysia menghadapi tantangan serius dalam membangun tenaga pendidik, menyusun kurikulum, dan menyediakan bahan ajar. Dalam konteks inilah, Indonesia hadir memberikan dukungan konkret, baik melalui pengiriman guru dan tenaga ahli, maupun penyediaan buku pelajaran serta pengalaman dalam mengelola sistem pendidikan. Kontribusi awal dari Indonesia inilah yang menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan pendidikan di Malaysia. Seiring perjalanan waktu, Malaysia kemudian mampu mengembangkan sistemnya sendiri, hingga kini berdiri sejajar dengan negara-negara lain di kawasan. Dengan demikian, kualitas pendidikan Malaysia hari ini bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari proses panjang, termasuk kerjasama historis yang pernah terjalin dengan Indonesia. Sistem pendidikan di Malaysia dan di Indonesia, mana yang lebih baik? Di Malaysia, kurikulum dan pendekatan pembelajarannya itu lebih terstruktur dan berbasis ujian. Siswanya dibiasakan berpikir kritis agar persiapan ke universitas bisa lebih matang. Sementara Indonesia menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis proyek yang menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Tapi, implementasinya masih belum merata. Di Malaysia, sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Melayu, tapi sains dan matematika di beberapa sekolah diajarkan dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing global. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, tapi pelajaran bahasa asing masih belum terlalu ditekankan sejak dini. Menurutmu, sistem pendidikan mana yang lebih baik? Like kalau pilih Malaysia, komen kalau pilih Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek itu gawang. Indonesia ini suka memburukan negaranya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa.
Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Di awal Kalian tahu gak sih, Malaysia ternyata pernah mengimpor ratusan guru dan dosen dari Indonesia loh. Pada tahun 1960-an, Malaysia sedang membangun pendidikan nasional dan membuka banyak sekolah serta universitas baru. Masalahnya, jumlah guru dan dosen lokal yang tersedia masih sangat terbatas. Karena memiliki kedekatan bahasa dan budaya, Malaysia kemudian meminta bantuan Indonesia untuk mengirim tenaga pengajar. Tapi menariknya, beberapa dekade kemudian Malaysia justru berkembang lebih cepat dalam berbagai indikator ekonomi dan pendidikan. Dan sebaliknya, di Indonesia terasa jalan di tempat selama bertahun-tahun. Menurut kamu, pelajaran apa yang bisa dipetik Indonesia dari kisah ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Stay curious dan sampai jumpa.